Penggelapan dana oleh investor Grab Toko, padahal beberapa bulan terakhir nama e-commerce baru ini tengah berkibar karena memberikan diskon barang elektronik. E-commerce ini juga diduga menipu pada para pembelinya, di mana para e-commerce ini juga diduga menipu pada para pembelinya, di mana para pesan hingga saat ini belum juga diterima. Penipuan teknik ini juga sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan operasional. Dari kegiatannya tersebut terkumpul dana mencapai 17 miliar rupiah. Sampai dengan saat ini, penyidik dari Direktorat Siber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mulai dari karyawan Grab Toko, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di era digital seperti sekarang, belanja online sudah jadi hal yang biasa banget kan? Tapi siapa sangka di balik kemudahan itu ternyata ada resiko besar kalau kita nggak hati-hati. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas seputar penipuan e-commerce. Tapi sebelum masuk ke videonya, perkenalkan nama saya Adisandra ini dengan NIM 2504336. Dengan NIM 2504323. Saya Ambur Ramadan dengan NIM 2504333. Nah, udah cukup kan kenalannya? Sekarang, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke kasusnya. Kasus ini merupakan kasus pelanggaran keamanan informasi dan penyalahgunaan teknologi dalam dunia digital yang cukup menghebohkan publik Indonesia, yaitu kasus Grab Toko. Kasus ini bukan sekedar penipuan online biasa, tetapi sebuah contoh nyata bagaimana sistem informasi dan kepercayaan publik bisa dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Grab Toko muncul sekitar tahun 2020 sebagai platform e-commerce yang menawarkan berbagai produk gadget seperti iPhone, Samsung, dan laptop dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan toko online lainnya. Dengan tampilan website yang profesional, logo yang meyakinkan, serta promosi besar-besaran di media sosial, Grab Toko sukses membangun citra sebagai startup teknologi baru yang sedang berkembang. Tidak hanya itu, pelaku bahkan menyewa kantor fisik di kawasan Sudirman, Jakarta, serta menggunakan dokumen legalitas palsu untuk meyakinkan publik bahwa perusahaannya sah dan terpercaya. Banyak masyarakat yang akhirnya percaya bahwa Grab Toko bekerja sama langsung dengan distributor besar, sehingga harga murah yang ditawarkan terasa masuk akal. Namun ternyata semua itu hanyalah rangkaian kebohongan yang dikemas rapi dalam bentuk digital. Fakta sesungguhnya, Grab Toko tidak memiliki sistem bisnis yang real, tidak ada gudang, tidak ada stok barang, dan tidak ada pemasok resmi. Seluruh sistem informasi mulai dari situs web, media sosial, hingga pelayanan pelanggan hanyalah alat untuk menipu dan membangun kepercayaan palsu. Kasus ini menjadi bukti bahwa dalam dunia digital, kepercayaan adalah aset sekaligus celah keamanan yang paling rentan jika tidak diawasi. Lalu bagaimanakah kronologi dari kasus ini? Kasus Grab Toko berjalan dalam beberapa tahap yang sistematis dan terencana. Pada tahap awal, pelaku menggunakan strategi pemasaran berbasis social engineering, yaitu dengan memanfaatkan psikologi konsumen, rasa ingin mendapatkan harga murah dan kepercayaan terhadap tampilan digital yang profesional. Grab Toko mengiklankan gadget-gadget terbaru dengan potongan harga besar melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Desain promosinya terlihat sangat meyakinkan, lengkap dengan testimoni palsu dan logo distributor terkenal. Ketika konsumen tertarik, mereka diarahkan untuk melakukan pembayaran penuh di muka melalui transfer bank resmi atau dompet digital. Inilah titik masuk terjadinya kejahatan. Begitu uang masuk, tidak ada satupun proses pengiriman barang yang dijalankan. Konsumen hanya menerima notifikasi palsu bahwa barang sedang dikirim atau alasan lain seperti keterlambatan dari supplier. Namun tidak pernah ada pengiriman nyata. Setelah beberapa minggu, keluhan mulai muncul di media sosial. Banyak pembeli mulai menyadari bahwa mereka telah ditipu. Grab Toko kemudian menutup semua kanal komunikasi, mulai dari layanan pelanggan, situs web, hingga akun media sosial. Semua jejak digitalnya perlahan hilang.
Penyelidikan kemudian mengungkap bahwa Grab Toko sepenuhnya dikendalikan oleh satu orang, yaitu Yuda Manggala Putra. Dana yang dikumpulkan dari konsumen tidak digunakan untuk membeli barang, tetapi untuk membayar iklan dan biaya operasional agar situs tetap tampak aktif. Jadi ia menciptakan ilusi bahwa bisnis terus berjalan, padahal sebenarnya uang korban digunakan untuk mempertahankan kebohongan. Dari sudut pandang keamanan informasi, kasus ini tidak melibatkan peretasan sistem atas pencurian data. Ancaman utamanya adalah penipuan proses rekayasa social engineering fraud, di mana pelaku memanfaatkan kepercayaan masyarakat, memanipulasi tampilan sistem informasi, dan mengeksploitasi rasa aman yang diciptakan oleh teknologi. Dengan kata lain, ancaman bukan berasal dari celah teknis, tapi dari celah kepercayaan dan lemahnya verifikasi digital. Kasus Grab Toko menimbulkan dampak yang sangat besar, baik dari sisi ekonomi, psikologis, maupun reputasi dunia e-commerce di Indonesia. Berdasarkan data penyelidikan awal, sekitar 12 korban pertama mengalami kerugian total sekitar 195 juta. Dan setelah proses hukum berjalan, jumlah korban meningkat menjadi hampir 180 orang dengan total kerugian mencapai lebih kurang 17 miliar. Kerugian ini tidak hanya bersifat finansial, banyak korban yang kehilangan rasa percaya terhadap sistem belanja online. Masyarakat menjadi jauh lebih waspada, bahkan takut bertransaksi di platform baru. Akibatnya startup e-commerce lokal yang sebenarnya legal dan berinteraksi ikut berdampak, karena citra dunia bisnis digital menjadi tercemar oleh kasus ini. Dari sisi hukum, pelaku utama Yuda Manggala Putra dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Ia terbukti menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan dalam konteks transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat luas. Namun dari kasus ini kita juga mendapatkan banyak pembelajaran penting. Ada beberapa langkah mitigasi yang bisa ditekankan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Yang pertama, audit dan verifikasi legalitas platform digital sebelum mereka diperbolehkan mengelola transaksi publik. Setiap startup e-commerce harusnya melewati tahap validasi data, izin usaha, dan kepemilikan rekening bisnis yang jelas. Yang kedua, penetapan sistem escrow, rekening penampungan sementara, di mana uang pembeli tidak langsung diterima oleh penjual sebelum barang benar-benar dikirim dan diterima. Ketiga, peningkatan literasi digital dan keamanan transaksi bagi masyarakat. Edukasi seperti jangan mudah percaya, harga terlalu murah, harus terus disosialisasikan. Yang keempat, pengawasan aktif dari pemerintah dan lembaga keamanan siber seperti Kominfo, BSSN, dan OJK dalam memantau aktivitas e-commerce dan iklan digital berpotensi menipu. Dan yang kelima, kolaborasi lintas sektor antara pelaku usaha, penyedia pembayaran digital, dan aparat penegak hukum agar sistem transaksi online di Indonesia semakin transparan dan aman. Dari kasus Grab Toko, kita belajar bahwa keamanan sistem informasi bukan hanya tanggung jawab teknis IT atau developer, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh pelaku bisnis digital. Integritas, transparansi, dan kejujuran menjadi komponen yang sama pentingnya dengan enkripsi atau firewall dalam menjaga kepercayaan publik. Jadi, teknologi tanpa etika hanya akan menciptakan ruang bagi penyalahgunaan. Semoga kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keamanan informasi tidak berhenti pada perlindungan data, tetapi harus diiringi dengan perlindungan kepercayaan manusia. Demikianlah pemaparan kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi pelajaran berharga dalam memahami pentingnya keamanan informasi dalam dunia digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.